Kami panggil satu kali. Ulangi, Agus Setiawan 630048, bukan Agus yang lain. Karena punya mic, kalau mic cuma satu. Agus Setiawan, panggilan kedua. Kedua panggilan nggak ada. Panggilan ketiga, Agus. Setuju? Setuju. Ya, masih ada yang pertama. Sekali lagi diingatkan yang masih ada di luar bisa gabung dalam. Lanjut, hapus, langsung dihapus. Masih yang pertama, para cemas beserta dengan mic. Mahfud 541647. Nah, saya panggil langsung hitungan ketiga. Nggak hadir Agus, karena saya udah lihat orangnya. Maju ke depan, Pak, di atas panggung, silakan. Nanti dari KPC yang menyerahkan. Silakan yang pertama di atas Haji Mahfud 541 ya. Hati-hati licin ya di situ. Oke, yang kedua dari Akes masih. Betul. Diputar Pak, ini dihapus. Iya, sebentar. Oh gitu. Ya boleh, lebih cepat. Ini pada harap-harap ini. Oke, silakan. Siapa yang ingin dapat? Ya, oke, clear. Ya, putaran berikut atau yang kedua. Ini doorpress dari Yakes, terima kasih Yakes. Biar tetap sehat ibunya. Yang kedua. Ini koordinator senam kali ini, betul ya? Pak Baron, ada? Pak Baron, maju Pak. Ayo, tolong Pak, ditunggu sama yang lainnya, ayo Pak Baron. Pak Baron 621783. Karena dia berpresen dari Yakes, orang Yakes kita sudah menyerahkan ya. Silakan Ibu dokter. Ya, hati-hati. Yang silakan dari Yakes boleh, yang perdana dulu buat. Ya. Buat. Silakan dulu dari Yakes, silakan dulu dokter yang mewakili, silakan. Kalau kameramen difoto nih, doorpress perdana nih, senior, iya nih. Bapak Ibu sampaikan, kami punya doorpress ada 91 plus 2. Jadi banyak, 91 plus 2 dari Yakes. Jadi cukup banyak, jadi jangan kemana-mana. Oke, Pak, langsung ya, silakan. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Langsung aku pakai merah-merah. Awas. Kok merah sendiri nih? Ya. Ya, geser Sumarsono yang pertama. Di sisi kiri, karena ada 10, nanti 10 orang tempatnya. Lanjut. Selanjutnya Pak Yusuf, silakan diputar. Putar jemberannya kelamaan, bingung. Lagi Pak Yusuf. Pak Yusuf, ayo. Banyak nih Pak, ada 10 soalnya. Ya, lanjut. Ini yang ketiga. Mariam, 60435. 100, silakan. Ibu nih silakan dulu. Silakan. Ini belum tentu yang 000 dapat ini. Iya, lagi Pak. Ya, 100 Mariam, silakan kita lanjut. Bupati hadiahnya apa di dalamnya? Bungkus ya. Rahasia ya. Pak. Tegel, Pak Mansur Ali 56103 kali, silakan. Udah isi juga channel. Ya, branded ini branded, bisa tas, bisa baju, bisa dan lain-lain lah ya. Atau kaos. Mana sana? Kemarin Pak Olio, sini Pak. Olio silakan, 10 penerima. Karena tadinya mau nyuruh Pak Ali dapat. Ini harus. Jadi Pak Olio, silakan membina kita. Silakan diterima Pak ya, mudah-mudahan manfaat ya Pak. Terima kasih sponsor kita.
Yang ngasih kado atau dompet ini adalah Om Sodukun, kado dok. Yang nanti ada lagi ya. Banyak, masih banyak. Oke, sambil ini setelah itu kita foto bersama ya. Udah lagi. Sudah 12 door prize, artinya dari total 93. Kita mau lanjut 10 lagi atau gimana? Ya, boleh ya 10 lagi ya. Biar waktunya kita efektif karena sambutan sudah. Biar waktunya juga bisa. Foto bareng, foto bareng, foto bareng. Ya, baik, tolong tutupin channelnya. Ya, mudah-mudahan manfaat ibu juga. Silakan. Terima kasih. Sudah 22 door prize, jadi kita lanjut yang lain dulu ya. Tunggu, silakan lanjut. Oke, baik, kita tunda dulu ya yang lainnya. Kita lanjut ke acara berikutnya. Oh ya, difoto dulu. Foto bareng dulu, foto bersama. Door prize, kadonya diangkat, door prize diangkat. Ini tempatnya 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan yang terhormat kepada Pak Ali Madi selaku Ketua P2L, terus kepada Telkom dan kepada Jakarta Sentrum serta Priangan Darat yang telah mensupport acara ini. Pertama saya mau ngetes dulu nih Bapak Ibu semangatnya. Kami dari mitra keluarga punya salam. Apabila saya mengucapkan apa kabar dan mitra keluarga, dari Bapak Ibu menjawab sukses luar biasa. Bisa Bapak Ibu? Ya. Oke, terima kasih. Sukses luar biasa. Saya tes ya. 1, 2, 3. Apa kabar dan mitra keluarga? Sukses luar biasa. Oke, terima kasih semangatnya. Semangat yang masih ada. Jadi saya salut sekali kepada Bapak Ibu pensiunan yang masih semangat dan masih berkarya. Dan di sini saya juga salut dengan tema kita, yaitu yang muda yang berkarya, yang senior terus berkarya ya Pak. Ya, di sini senior ini tuh tak lepas juga dari faktor ya Pak. Nah, faktor ini sebenarnya ada pengikutnya. Pengikutnya yaitu penyakit-penyakit kecil yang mungkin kita sebagai kodrat manusia pasti ada lah ya Bapak Ibu. Itu semua. Nah, kami di sini dari mitra keluarga hadir. Nah, di sini hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Bapak Ibu. Pertama-tama saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mempercayakan rumah sakit kami untuk memberikan pelayanan. Di sini saya terima kasih kepada Bapak Ibu pensiunan dari Telkom, dari P2Tel yang telah mempercayakan rumah sakit mitra keluarga untuk memberikan pelayanan kesehatan. Nah, mitra keluarga kami di sini tuh sebenarnya punya banyak cabang ya Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Muskaf bercerita untuk mitra keluarga Depok, ya mungkin Bapak Ibu yang memang domisilinya di Depok silahkan datang ke rumah sakit mitra keluarga cabang Depok. Kita mitra keluarga itu besar cabangnya, kita punya 21 cabang yang dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang mungkin memang domisilinya ada di Bogor, itu bisa silahkan datang ke mitra keluarga cabang Kabupaten Bogor. Kami ada di Cibinong, tapi namanya mungkin sedikit berbeda, yaitu Bina Husada, member of mitra keluarga. Itu juga bagian dari mitra keluarga. Nah, di tiap-tiap cabang ini kami juga mempunyai layanan unggulan. Kalau saya di sini dari
saluran kemih, silakan datang ke rumah sakit kami. Nah, di sini nanti kami akan menghadirkan dokter kami, yaitu Dokter Karina, yaitu dokter saraf kami yang akan memaparkan tema vertigo. Nah, biasanya Bapak sama Ibu pasti ada ya masalah-masalah vertigo, ada masalah pusing, berputar sedikit. Nah, itu nanti silahkan bertanya kepada dokter kami. Kami juga mitra keluarga juga selaku dengan perkembangan zaman juga tetap terus berkembang. Kami tetap mengembangkan pelayanan kami, tidak hanya layanan umum jantung dengan saluran kemih, kami juga ada pelayanan yang lain, yaitu pelayanan kemoterapi. Nah, itu yang sedang kami kembangkan. Kami telah merekrut banyak dokter-dokter spesialis maupun subspesialis. Nah, selain itu juga untuk masalah Bapak Ibu di sini, kalau memang ada masalah lansia ya, seperti mungkin kakinya aku, tangannya aku, nah silakan. Kami punya dokter-dokter ortopedi kami lengkap. Nah, dokter kami itu ada dokter Harjanto yang tadi Pak Ali ya. Pak Ali memang pasien setia dari dokter Harjanto. Terima kasih Bapak Ali. Kemudian kami ada dokter baru yaitu dokter Panca. Nah, itu merupakan spesialis ortopedi untuk khusus hip dan knee. Nah, di situ apabila nanti Bapak ada masalah di area paha sampai lutut, silakan datang menemui dokter Panca. Nanti kami dari tim marketing juga akan memaparkan apa aja sih yang ada di Mitra Keluarga Depok. Nanti dibantu oleh teman-teman saya. Ini untuk mempersingkat waktu, dari saya cukup sekian Bapak. Terima kasih untuk kesempatannya. Nanti akan dilanjut dari tim marketing kami untuk memaparkan layanan apa saja yang di Mitra Keluarga Depok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Masih semangat Ibu Masih, Ibu Dokter. Karina. Kalau ujian kita tetap selamat pagi. Tetap semangat Ibu Dokter Karina, kalau di pensiunan Telkom ini nggak pernah loyo, insya Allah. Terima kasih kepada MC yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memandu acara talk show yang judulnya adalah akan diberikan narasumbernya oleh Dokter Karina Dewi, spesialis saraf dari Rumah Sakit Mitra Keluarga. Tentunya di sini akan dua narasumber. Yang satunya lagi adalah dari Bank Mandiri Taspen. Yang pertama adalah yang kita akan dengar paparannya adalah dari Ibu Dokter Karina Dewi, spesialis saraf, dengan tema nyeri punggung atau nyeri tulang belakang. Mari sama-sama kita mendengarkan paparan dari Ibu Dokter Karina. Untuk itu, Ibu Dokter Karina, kami persilakan. Setelah nanti ada paparan, ada 5 pertanyaan atau 3 pertanyaan yang akan diberikan. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi riuh ya, jadi semangat lagi ya. Tapi saya udah dekat tadi lihat ibunya jatuh, saya pernah jatuh ya. Nah, ini jadi LDP nih ya. Kita mulai aja ya, singkat waktu ya. Ini suaranya agak kurang bagus nih, ininya ya, ini mungkin yang ibu-ibu bapak mungkin suaranya dikecilkan biar kita bisa mulai, nanti besok selesai buat press lagi ya. Oke, perkenalkan saya Dokter Karina Dewi dari bagian saraf ya, saya praktek di Mitra Keluarga Depok. Pada siang hari ini saya diminta untuk memberikan topik. Kemarin memang saya dimintanya dari Bank Mitra itu vertigo ya. Cuma pas saya lihat
audiensnya adalah pensiunan Telkom. Nah, seingat saya sudah memberikan topik vertigo waktu kita ketemu di Mitra Keluarga Depok. Ya. Jadi pada siang hari ini saya ganti nih, topiknya adalah mengenal saraf kejepit. Nah, saraf kejepit itu apa sih? LBP, Bu. Low back pain atau nyeri punggung bawah. Meskipun jepitan saraf ini nggak selalu di pinggang, tapi bisa juga di leher, ya. Oke, slide. Nah, ini agak suaranya agak enak sedikit ya. Nah, ternyata tulang belakang kita ini dari mulai leher sampai dengan pinggang bawah, bokongnya. Nah, yang bagian atas ini kita bilangnya cervical. Cervical itu leher, ya. Kalau bagian bawah ini lumbar. Paling sering yang terkena adalah dua lokasi, leher dan pinggang, cervical dan lumbar. Slide lagi. Nah, bagian bawah ini 90%. Kenapa sih kok lumbar sama cervical yang sering kena? Karena beban utama kita biasanya di tulang belakang. Ngangkat berat, ya, jatuh terduduk kayak tadi, ya, itu biasanya kalau kita udah usia di atas 50 tahun, bantalan tulangnya udah nggak bagus. Kalau udah nggak bagus, gampang menjadi HMP. Ya, oke, slide. Nah, ini gambaran dari tulang belakang kita. Jadi di dalam tulang belakang ini ada tulangnya. Ini adalah bantalan tulangnya. Bantalan tulang yang di tengah ini namanya nucleus pulposus, yang ini annulus fibrosus. Gampangannya, ini adalah intinya, yang ini adalah jaringan yang mengikat intinya. Kalau dia diem-diem aja di sini, nggak akan ada sakit, ya. Tapi kalau dia keluar, yang umumnya ini keluar ke sini, neken sarafnya, akhirnya muncullah gejalanya, nyeri pinggang, ya. Terus yang khas untuk saraf adalah sifatnya menjalar, ya. Jadi nyerinya pinggang bisa menjalar ke bokong bahkan sampai ke kaki. Nah, kalau dari samping gambarannya kayak gini. Ini adalah tulang, ini adalah bantalan tulang nih, ya. Kalau bantalan tulang dorong ke belakang, sarafnya ketekan. Keluhannya jepitan saraf tulang belakang. Lokasinya seringnya di pinggang, bisa juga di leher. Nah, kalau jepitannya berat gimana, Dok? Bisa sampai dengan kelumpuhan, ya, nggak bisa jalan, ya, bahkan gangguan kencing, gangguan buang air besar, itu munculnya karena jepitan sarafnya. Apa sih faktor resikonya? Nah, ini ya. Yang pertama adalah angkat-angkat beban, ya. Biasanya bapak-bapak masih kuat lah ya angkat beban galon, ya. Ibu-ibunya, Pak, ganti galonnya gitu. Buru-buru suruh ganti, anaknya biasanya ngangkat tapi terpaksa ngangkat. Padahal itu adalah salah satu faktor resiko terjadinya jepitan saraf, ya. Kemudian ibu-ibu belanja, ya. Kalau mau lebaran, ya nggak, beli daging 2 kilo, ya, jandeng. Terus habis itu beli berasnya, ya, beras di rumah kurang bulan nih buat bikin ketupat, ya nggak, beli lagi 2 kilo, udah 4 kilo, tambah sayurnya tambah 2 kilo, 6 kilo, kanan dan kiri, totalnya 12 kilo, kuat diangkatnya kuat, tapi akhirnya jadinya jepitan saraf, ya. Terus dorong-dorong, ya, nggak boleh ya, satu dorong lainnya ikutan, setia kawan kayak tadi nih fotonya, senior terus berkarya, ya. Ada mobil mogok merasa masih sehat, kita dorong, padahal tetap berisiko untuk terjadi jepitan saraf, jadi nggak boleh, ya. Nah, ternyata duduk berlebihan pun juga sama, Bu, ya, Pak, ya. Jadi walaupun duduk nggak ngapa-ngapain, resiko jepitan saraf tetap ada. Kenapa? Karena dia nggak bergerak, ototnya jadi lemah, ya, posisinya gitu-gitu aja, akhirnya terjadi jepitan sarafnya. Terus trauma yang berulang, jatuh terduduk ya kayak tadi, ya. Kalau jatuh berkali-kali, ya, bantalan tulang udah jelek, jadinya jepitan saraf. Kemudian, nah, ini adalah usia lanjut. Usia lanjut ini nggak bisa diapa-apain karena prosesnya berjalan terus seiring bertambahnya usia, ya. Organ-organ badan kita otomatis fungsinya akan menurun, termasuk bantalan tulangnya. Kemudian yang terakhir adalah berat badan yang berlebihan. Kalau dia obesitas, otomatis tulang belakangnya bebannya berat, ya. Nggak mau apa-apa pun udah kena beban, jadi dia adalah resikonya. Nah, apa sih gejalanya kalau dia jepitannya di leher? Nah, kalau di leher, gejalanya adalah nyeri pada leher bahu yang menjalar ke lengannya. Jadi sifatnya saraf itu selalu menjalar, ya. Kalau bukan saraf nggak akan menjalar, ya, nyetrum dia.
Terus ada kesemutan, bisa ada kelemahan, ada kaku di salah satu lengannya. Kemudian ada sensasi seperti terbakar nih, bisa di leher, di bahu, atau di lengannya, ya, di sensasi-sensasinya. Nah, kalau di pinggang gimana? Tidak jauh berbeda, hanya lokasinya turun ke bawah, ya. Jadi nyeri pinggang bagian bawah makin memburuk ketika bergerak, nyerinya seperti tertusuk ya, kayak bokong menjalar ke salah satu tungkai. Dua-duanya bisa nggak bisa, ya, bisa kiri atau kanan atau salah satunya. Ada kesemutan, lemah otot di tungkai, tidak bisa menahan buang air kecil, berarti gangguan dari fungsi buang air kecilnya, ya, karena sarafnya yang kena, ya. Ya, gimana mencegahnya? Ternyata paling bagus ini adalah olahraganya cuma berenang, ya. Naik sepeda beresiko, jalan pagi pun sama, jadi satu-satunya hanya berenang saja. Berendam sama nggak dok? Beda. Kalau berendam kan cuma berendam ya, tapi yang kita lakukan adalah berenang. Bisa berenang boleh, nggak bisa berenang gimana? Pakailah pelampungnya, ya. Jadi kalau ibu-ibu bapak sakit pinggang, pakai pelampung atau papannya, berenanglah, ya. Durasinya 15 sampai 30 menit, ya. Terus yang kedua adalah menjaga postur tubuh dengan baik, duduk dengan punggung yang tegak, ya, mengangkat beban dengan posisi yang benar, ya. Kalau bisa mengangkat beban ditinggalin. Mempertahankan berat badan ideal untuk mencegah tekanan berlebihan pada tulang belakang, ya. Kemudian berhenti merokok, ya. Ternyata rokok juga bisa mengurangi fungsi yang bagus, ya, merokok ya. Kalau bapak biasanya merokok ya. Tapi kalau bapaknya merokok, ibunya pun juga sama, ya, karena dia perokok pasif, ya. Jadi bolak-balik. Kemudian kalau udah berdiri duduk lama, ya, berdirilah sesekali, kemudian lakukan peregangan, ya. Artinya kalau ibu banyak aktivitas, jangan duduk terus, ya. Harus relaksasi, ototnya harus dilatih, ya. Nah, kalau ada jepit saraf gimana? Langsung datang ke rumah sakit, jangan ditunda. Kadang-kadang kalau cuma pegel-pegel doang, dioles-oles pakai face care, ya, kasih balsem. Nah, itu menunda penanganannya, ya. Kalau sudah jelek baru ke rumah sakit, biasanya permanen bu. Misalkan udah kesemutan, ya, nggak bisa diapa-apain. Kalau udah ada kelumpuhan, nggak bisa diapa-apain. Kalaupun operasi, resikonya apa sih? Resikonya gejalanya tetap, hanya mengurangi tingkat keberatannya saja, gitu ya. Jadi datangnya ke rumah sakit, terutama ke poli saraf, ya, ke poli saraf, kemudian dilakukan pemeriksaan. Tergantung dia letaknya di mana. Kalau dia di tulang belakang bagian leher, berarti ronsennya leher. Kalau dia pinggang, ronsennya pinggang, ya. Boleh nggak dok minta dari atas sampai bawah? Nggak boleh, ya, sesuai dengan indikasinya. Kalau sudah tegak kira-kira ke arah HRT, lanjut pemeriksaannya MRI, ya. Ini biar lebih jelas aja yang salahnya. Kemudian barulah kita kasih terapi. Terapinya ada dua macam. Terapi yang konservatif dengan obat-obatan dan fisioterapi. Yang kedua adalah tindakan operasi. Operasi yang dilakukan siapa? Dua, dokter ortopedi dengan dokter bedah saraf, ya. Kalau pakai obat-obatan, datangnya poli saraf untuk mengurangi gejalanya, ya. Kapan dioperasi? Kalau nyerinya pakai obat, pakai terapi udah berkurang. Kalau berkurang ya sudah, cukup di situ aja, ya. Oke, terakhir ternyata slide saya, ya. Sekian dari saya untuk topik dari jepitan saraf tulang belakang. Ini kalau mau ditanya dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Karina Dewi atas paparan yang diberikannya terkait dengan nyeri tulang belakang, low back pain. Ada 3 pertanyaan dulu ya Bu Dokter ya. Bapak Ibu yang kami hormati tuh sudah menunjuk tangan duluan Bu. Belum selesai saya bicaranya. Ada 3 pertanyaan. Pertama yaitu Ibu siapa tadi? Bu Tuti. 1 dulu, terus 2 Pak Handoko, 3 Ibu Yekti. Jadi ada 3 dulu ya. 3 pertanyaan yang bertanding. Nah, baik, kalau gitu pertanyaan pertama dulu ya Bu Dokter ya. Ibu Tuti silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Nuryanti. Sekarang saya ingin ini laporan di
leher. Sekarang saya lagi fisioterapi, bagaimana itu saya mengatasinya dan apa yang harus saya lakukan? Ya. Nah, sekarang lagi fisioterapi, tapi sakit banget. Ini masih ada. Ini jawabannya Bu. Ibu siapa? Ibu Tuti. Ibu Tuti ya, Ibu Tuti bertanya, Ibu kan lagi dalam pengobatan ya, ada pengapuran di tulang leher. Nah, salah satu yang menyebabkan jepitan saraf adalah pengapuran. Jadi pengapuran itu gimana Dok? Bilangin apa nggak usah diapa-apain ya. Pengapuran itu bukan keroplosan, tapi tulangnya tumbuh ya, karena faktor usia. Nah, karena dia ada penambahan benda, sarafnya otomatis senggol, muncullah gejala nyerinya ya. Jadi kalau bergerak ada reaksi inflamasi juga ada, peradangan, kemudian sarafnya teriritasi. Harus diapain ya? Harus konfirmasi dengan MRI Bu ya. Kalau hanya ronsen aja nggak bisa tegak jepitan sarafnya. MRI tentukanlah stadiumnya. Jadi stadiumnya itu ada 4 ya. Kalau stadium 1-2 biasanya hanya pakai obat-obatan dan fisioterapi. Tapi kalau dia stadiumnya 3-4 tindakan operatif Bu. Karena kalau hanya terapi dengan obat-obatan tidak akan mengurangi gejalanya ya. Terus pertanyaan berikutnya, makanan apa yang dipantang? Ya, tidak ada. Makan apa saja boleh. Jadi penyakit jepitan saraf tidak berkaitan dengan konsumsi makanan ya. Yang diharapkan berat badan ibu stabil, tidak melakukan beban pada leher, contohnya kelopak leher ya, oke, nggak boleh. Pijit-pijit leher juga nggak boleh. Kalau angkat-angkat masih enggak ya. Kenapa sih bagian leher sama pinggang tuh yang kena HMP? Karena gerakannya kan kita lebih aktif di leher. Ngangkat jongkok yang lebih bebannya ke pinggang. Kalau tulang punggung bagian torakal biasanya jarang kena HMP. Mungkin itu ya Bu Tuti ya. Nah, oke. Ada apa yang ditanya? Baik, silakan Pak Hendra. Terima kasih Bu. Selamat siang. Kebetulan ini saya. Ya, itu ya penjelasan dokter dari sana. Itu banyak yang seperti tadi saya lihat itu memang ada tulang itu yang awal tulang yang terkadang sehingga saraf itu keluar gitu. Nah, yang saya pertanyakan itu apa mencegahnya supaya tidak terulang kembali itu sakitnya? Karena saat ini kebetulan kemarin itu kita bawa taksi itu dulu ya itu sudah nggak hilang apa? Jadi alhamdulillah sembuh. Dari sekarang ini saya hanya tidak pencadarannya sebaiknya tidak apa. Masih Dok, sama-sama. Yang kan akhirnya saya balik lagi ya. Yang sebelumnya. Nah ini ya. Jadi tadi kan Bapak Handoko ya bilang anaknya katanya HMP, jepitan saraf ya. Nah ini dia ya. Jadi HMP itu adalah penonjolan dari sini ke belakang ya. Kemungkinan kalau anak Bapak kemarin sakit sekarang perbaikan, dia stadiumnya adalah stadium 1 Pak. Nah, jadi sebetulnya tanpa dipijit ya itu bisa sembuh Pak ya, selama tidak angkat berat badan tidak bertambah atau berlebihan, atau dia tidak ada jatuh ke duduk kayak tadi ya. Tapi kalau dia ada jepitan saraf, jatuh ke duduk, kepicit dia pasti peradangan di sini. Nah ini kan merah ya, kan dia ini nonjol, ini ada merah-merahnya ya. Jadi setiap penyakit itu selalu ada reaksi radang ya, sama kayak tenggorokan mandel. Kalau radang kan merah, bengkak. Nah di sini pun sama Pak. Jadi dia merah, bengkak. Nah kalau dia ada merah bengkak di sini, artinya keluhan nyerinya menonjol. Pada saat dia minum obat, perbaikan reda, hilang dia. Gitu loh. Nah, ini dari dokternya Pak Cibubur itu diberikan obat. Iya. Selama 4 hari itu. Jadi untuk HMP ini tidak selalu dia permanen. Jadi gejalanya bisa hilang itu tergantung dari pencetusnya ya. Kalau ibu bapak lagi santai, anaknya lagi santai, nggak ada kegiatan, pasti nggak muncul nyerinya ya. Tapi karena
dia beban akan naik turun tangga nih Pak, ya naik turun tangga muncul dia. Nah terus ini Pak, yang lainnya gimana sih di sininya nih? Jadi ini bantalan tulang, ini tulangnya yang ini nih Pak, ya tulangnya kotak, ini kayak spon cuci piring, ya yang buat cuci piring itu, nah ini persis kayak gitu. Kalau dia udah usia di atas 50 tahun, dia udah kaku, ya kayak kanegonya tuh kering gitu. Nah begitu kaku, jatuh sedikit langsung nonjol. Nah, kalau udah berat sampai kayak gini mendesak ke belakang, operasi. Ya, tapi kalau anak bapak membaik, saran saya sih nggak usah dipijit Pak. Ya, karena kalau dipijit resikonya pun akan bertambah. Ya, terus apa sih yang harus kita lakukan? Balik lagi, dia mencegahnya. Cukup olahraga berenang rutin 15 sampai 30 menit. Ya, gayanya gaya biasa saja, apa aja boleh. Ya, yang nggak boleh gaya tenggelam nggak boleh. Ya, jadi makin lagi. Terus menjaga postur tubuh yang baik. Biasanya kalau saya ada jahitan saraf pinggang, sarannya adalah pakai lumbar support Pak, bantal. Ya, kayak ibu tadi ada jahitan di leher, pakai collar neck namanya. Ya, dia penyangga supaya lehernya pada posisi kembali normal. Ya, jadi kita usahakan senormal mungkin. Ya, terus mempertahankan berat badan ideal ya supaya tidak ada tekanan berlebih sama berat tulang belakang. Cukup itu aja untuk pencegahan. Ya, Oke, baik dokter, terima kasih banyak atas penjelasannya. Masih ada satu pertanyaan lagi. Kita minta waktu, dikasih waktu hanya 5 menit lagi untuk satu pertanyaan ini dan dijawab oleh dokter. Baik, silakan. Assalamualaikum dokter, saya pasien steril, saya ulang tahun. Selama ini sudah berusaha terus psikoterapi yang kepada paten. Ini saya memiliki hipnoterapi untuk berkumpul bersama biasa. Tapi sarannya nah ibu Bu Yenti ya, Bu Yenti ini kasusnya agak beda dengan HMP. Tulangnya miring ya, kita bilang skoliosis. Nah, skoliosis itu tulang belakang kita harusnya kan tegak lurus ya. Punya ibu agak miring ke sebelah kanan ya. Nah, balik lagi adalah gini, tulang bisa lurus karena otot sebelah kanan sama kiri berkontraksi dengan baik Bu. Ya, jadi kita butuh supaya tulang bulunya tegak nih, otot kiri sama kanan kontraksi, kaki juga sama ya. Kalau ini nggak bisa kontraksi, jadinya miring ya. Nah, karena yang ada posisi tulang miring, otomatis otot sebelah kirinya, ya, otot sebelah kirinya berusaha menarik supaya tulangnya kembali lurus. Jadi karena dia menarik beban yang nggak seimbang, ototnya udah pasti menyebabkan nyeri. Nah, jadi tanpa ibu ngapa-ngapain aja resiko nyerinya akan tinggi, gitu ya. Jadi memang resiko skoliosis agak susah Bu, karena dia istilahnya bangunannya udah gangguan. Kayak misalnya tiang rumah nih, tiang rumah kan lurus nih, punya ibu miring. Nah itu agak berat. Nah, kenapa bisa on off gejalanya? Ya, balik lagi Bu, mungkin masih ada faktor pencetusnya. Entah ibu berdiri lama, entah ibu banyak jalan, atau Ya, tanaman betul ya, ibu tuh gitu. Sama sih pasien-pasien di poli ya, ibu ada kerjaan yang berat nggak? Nggak ada dong, gitu. Nggak ada, katanya. Oh nggak ada. Terus ibu nggak ada angkat-angkat kan? Nggak ada, katanya. Ternyata saya gali lagi, ternyata dia mandi harus pakai air panas. Air panasnya nggak ada yang water heater, jadi ngerebus dulu ya. Dua ceret besar dimasukin ember, barulah dia angkat. Mandinya sehari saya tanya 2 sampai 3 kali. Pencetusnya adalah angkat beban. Kalau ibu berarti berarti ngangkat pot-pot tanaman ya, hal sederhana tapi menyebabkan penyakit gitu ya. Terus kalau saran saya berobat terus Bu, hanya dengan minum obat buat mengurangi gejala saja ya. Betul, jadi skoliosis itu kan sebetulnya harusnya operatif ya Bu, tapi balik lagi faktor usia, derajat kemiringannya ya, sama gejalanya ya. baik dok, terima kasih. Tadi bertanya, bisa maju ke depan untuk diberikan hadiah. Silakan. Ibu Tuti, Ibu Yenti, dan Bapak Handoko.
untuk lawas 6 balik. Mungkin harapan ke-7. Saya kalau harapan semuanya harapan. Oh iya, silakan. Terbaik ketiga. Terbaik ketiga. Siap-siap baru balik. Jumlah nilai 781. 781. Jatuh dari Komsat Sukmajaya. Sukmajaya juara ketiga. Silakan perwakilannya atau komsatnya maju ke depan. Maju ke depan. Ya, salah satu silakan berdiri. Juara ketiga. Ya, kita tahu. Ya. Lanjut balik. Juara terbaik kedua dengan nilai 782. 782 dari Komsat tuan rumah Cilodong. Silakan Cilodong mewakili satu komsatnya. Juara kedua Cilodong. Silakan. Ibu sambil kaca-kaca. Terbaik satu. Terbaik pertama. Dengan total nilai 786. Ini komsat yang paling kaya yang banyak emasnya. Ya, komsat paling kaya yang banyak emasnya. Pancoran mas. Juara satu. Silakan komsat yang mewakili. Awas, licin. Ya, alhamdulillah ini tiga terbaik. Kemudian yang berikutnya adalah 7 komsat harapan. Ya, 7 komsat harapan terbaik senang. Ya. Bapak Ibu, ini tidak diurut harapan 1, 2, 3, sampai 7. Ya, tidak diurut harapan 1, 2, 7. Di antaranya saya bacakan komsat Cimanggis 2. Cimanggis 2 silakan mewakili atau maju komsatnya. Komsat Tapos maju. Bedi 1 maju. Komsat Lunas maju. Silakan perwakilan dari untuk tampil ke depan. Silakan komsat atau maju. Koordinator Ibu Pak Baron, kalian maju ke depan Pak Baron. Iya, dari ini Pak Baron silakan. Pak Baron ke depan Pak. Pak bisa sambil gerakan bareng sama Pak Ali. Baru silakan. Kalau 1, 2, 3 jangan ketukar ya. Sampai 10 ada tukar sudah menjawab. Urutan 1, 2, 3 kemudian 7 komsat yang lainnya. Silakan mewakili. Baru ada 6, 7. Yang berikutnya bebas mau 7, 8. 2 lagi. Perwakilannya komsat Pak Baron ke atas. Silakan Mas mana Pak Bos? Pak Bos, Pak Muslim, Pak Muslim, atau lagi atau Pak Muslim, Pak Bos, halo, Pak Bos, halo. Ke depan Pak, mewakili komsat Pak Bos Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru 7. 8 mana 8 ke 9 dan 10. BG 1 ke BG 2. Silakan ke depan perwakilan. BG 2 mana? BG 2 ada? BG 2, halo, perwakilan BG 2. Cinere nggak ada nih Cinere? Unere nggak ada? Ayo silakan namanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah. Ayo, Unere, perwakilan silakan. Oh saringan udah? Saringan udah belum? Belum, silakan. Silakan. 10 kita 10 kita. 10 kan? Betul. Ya, Jangan diintip. Saringan 10 ya. Pak Baron, paling silakan ke atas. Bapak Ibu sekalian, ini apa? Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan dari panitia bahwa juara 1 kami sertakan uang penyertanya 1 juta rupiah. Ini uang beneran ya, diambil pada sama Pak Baron. 1 juta rupiah. Yang kedua, kita lihat inilah hasil karya anak bangsa dari kita untuk kita
Piagamnya dibalik, lihat ke depan. Nah, itu juara satunya. Juara kedua, kami sertakan uangnya sebesar Rp700.000. Ya, kalau buat beli cendol banyak, pasti banyak. Ya, juara kedua. Kemudian juara ketiganya kami sertakan nilai rupiah sebesar Rp500.000. Luar biasa, buat beli penonton banyak. Kemudian harapan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita sertakan Rp300.000 per timnya. Mudah-mudahan manfaat buat kita, dari kita untuk kita, oleh kita pastinya. Nah, itu kami keluar ya. Bukan keluar ya, piagamnya itu ya, piagamnya jangan keluar. Mudah-mudahan tahun depan tidak bergerak atau bergerak menjadi siapa yang jadi juara. Mudah-mudahan tahun depan semakin banyak hadiahnya, semakin banyak hadiahnya. Pasti sama. Ya. Oke. Kemarin di tengah balapan kita mau kemarin. Tolong langsung buka. Oh, mana tadi yang lebih tunjukin ya? Kelihatan kan? Oke, juara 1. Silakan, Pak Wando. Kemudian yang kedua, Suryani. Sini. Pertama, Wiranto Junet. Bawain. Ya. Ya. Ayo foto situ. Munduran dikit. Mana ininya mana? Ya. Mak, bertiga ya yuk. Ayo. Munduran dikit. Oh. Ini hadiahnya. Ya. Rita. Munduran dikit. Ya. 1, 2, 3. Gantian dong. Ini bapakku, bapak saya. Ayo. Ya, gantian. Ya. Ayo. Munduran dikit. Ayo. Siap ya. Ya. 1, 2, 3. Ya. Ayo, pada lagi. Ya. Ayo, boleh. Munduran dikit biar kena semua. Munduran dikit. Ya. 1, 2,
tiga. Ya. Oke. Ya, kami Ya, udah. dengan kegiatan HUT ini ada uang peminjaman. Uang peminjaman untuk kegiatan Ningali Pak Haji mana dia? Ada. Siap ya, siap ya. Saya hitung sampai 3 ya. Saya hitung sampai 3 ya. Cuma berempat ya? Ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Benci dua. Ayo silakan. Benci dua, ya. Ya, Bapak Ibu sekalian minta perhatian ya. 3. Boleh, Bapak Udin, boleh. 1, 2, 3. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ibu Juwarini. Ibu Juwarini silakan Ibu Juwarini. Ibu Yanti Wilasari. Ibu Kita juga. Silakan Ibu. Bapak Saidi. Bapak Munduran lagi. Susi mana? Munduran dikit. Ya, munduran dikit. Oh. Hitung sampai 3 ya. Ya, siap. Selanjutnya Ibu Roselina Marni. Roselina Ros. Selanjutnya Ibu Sastrawati. Muni Sastra. Sampai 3 ya. 1, Ibu Endang 2. Tupi. Ibu Endang. Oke. Mana Sutanto ada? Mana Sutanto ada? Kemudian Hadi dan Sutanto. Yang juara kedua Pak Triawan sama Hadi Romli. Juara 1 Sutanto dan Hadi Mahfud. Sudah dipegang. Tolong penyertanya sampaikan juga Pak Triawan silakan. Jadi ada kelas A sama B. Bapak Ibu. Jadi A dan B silakan disampaikan. Jangan ketukar. Ya. Hadi Romli ada namanya masing-masing dulu. Namanya masing-masing kita buat sengaja. Kita buat kali ini benar-benar ada penyertanya, ada sertifikatnya. Mudah-mudahan nanti ada juara bertahan. Ya kan nanti ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Panjang umur sehat. 70 tahun. Ya, nanti kali kita buat. Ya, kita cetak, gampang, mudah. Penting yang cetak sih. Oke. Kita diwakili. Siapa? Sudah? Oke, boleh. Foto bareng, tolong Pak Isyafudin. Silakan Pak di tengah. Biar kita sepanduknya baik, geser. Oke, sertifikatnya sama penyertanya ditempel. Nah, biar kelihatan silakan. Foto 3, 2, 1. Senyum dong Pak ini mampu menang yang banyak senyum. 3, 2, 1. Oke. Stiker ketiga adalah sepeda. Terlibat. Silakan diserahkan dulu. Dibantu pelaksana. Musik telah mainkan. Apa sih yang mereka nyanyi? Betul. Pertama kabar, kedua sedikit selamat ya Bu. Aduh, dapat gitu kali lagi. Ini speaker aktif ada Bluetooth-nya luar biasa. Ya, selamat Ibu. Oke, hadiah pertama
belakang tolong. Ayo kita foto. Kita foto semua peserta ya, tolong ya. Kita mau sekali foto bareng ini, Bu. Ya, Bu. Belakang. Ya. Foto dulu. Ya, bawah. 3. Foto 3, 2, 1. Oh, saya bantu. Emang tinggal